Kalau bangun menghitung luas keliling ya gitu-gitu. Bangun datar tuh misal ada lingkaran, segitiga, segi empat, segi banyak. Kalau bangun ruang ada kubus, balok, prisma, limas, bola, kerucut, tabung. Kalau statistika itu tentang data. Jadi ada data apa rata-rata atau mean, terus ada median, ada modus, terus ada apa lagi? Ada grafik-grafik, ada chart. Kemudian kombinatorika. Kombinatorika itu tentang teknik berhitung. Teknik berhitung. Jadi misal kalau ada 30 orang dalam suatu kelas, ya, ya misal ada 30 orang dalam satu kelas, kemudian gurunya ingin memilih 2 orang untuk menjadi perwakilan ikut Olimpiade Matematika. Nah, berapa cara untuk memilih yang 2 orang itu? Nah, itu termasuk nanti dibahas di kombinatorika. Nah, sekarang kita akan membahas yang tentang aljabar. Kita akan, ini materi pengantar ya, materi pengantar aljabar. Materi pengantar aljabar. Nah, aljabar itu definisi gampangnya begini ya. Aljabar itu adalah ilmu dalam matematika yang menggunakan simbol-simbol huruf, ya, simbol-simbol huruf. Jadi, jadi bukan cuma angka-angka, tapi ada huruf-huruf. Biasanya tuh ada huruf aljabar ya, adalah ilmu matematika yang menggunakan simbol-simbol huruf. Biasanya tuh yang dipakai, biasanya huruf yang dipakai adalah X, Y gitu ya. A, B ini juga sering. Ya, kadang-kadang ada M, N juga. Kadang ada P, Q gitu. Yang paling sering ini, X, Y, dan A, B itu yang paling sering. Nah, sekarang kita akan berikan ini dulu, pengenalan dulu ya. Tentang istilah-istilah dalam aljabar. Misalnya gini, kita tuliskan misalnya 3x ya ditambah 5. Nah, kita akan identifikasi ini. Yang pertama kita punya di sini x dulu ya. Kita lihat x ini ada x. X ini disebut, ada yang tahu apa namanya? Huruf awalnya K. Apa istilahnya? Koe, Efisien. koefisien ya. Kok koefisien? Salah, salah. Bukan koefisien. Variabel. Variabel. Nah, variabel. Yang 3 ini baru ini koefisien. Yang 5 ini disebut apa? Konstanta. Ya, ini istilah-istilah ini. Jadi yang huruf-huruf itu namanya variabel. Nah, ilmu matematika yang menggunakan simbol-simbol huruf. Simbol-simbol huruf ini disebut variabel. Nah, apa manfaatnya aljabar ini? Eh, manfaatnya apa? Manfaat utamanya adalah untuk membuat model matematika.
Jadi misalnya kita diberikan soal cerita. Ya, model matematika itu apa sih? Model matematika itu adalah permisalan, ya, pemisalan. Itu gampangannya gitu. Makanya nanti kan sering kalau kita bahas soal itu ada misalkan ini adalah X, misalkan ini adalah A, misalkan ini adalah M. Jadi itu fungsi utamanya. Contohnya, misalnya ada soal cerita. Umur Budi sekarang sama dengan 2 kali umur Ani. 5 tahun yang lalu, umur Budi sama dengan （sama dengan berapa? Sebentar. Umur Budi sekarang sama dengan 2 kali umur Ani. 5 tahun yang lalu, oh ya, 5 tahun yang lalu umur Budi sama dengan 7 kali umur Ani. Nah, pertanyaannya berapakah umur Budi sekarang? Nah, di sini kita akan lihat aplikasi dari aljabar ini ya. Kita akan buat permisalan. Umur Budi sekarang sama dengan 2 kali umur Ani. Nah, kita akan buat jawab ya, jawab. Pertama, buat dulu. Kita akan menyusun. Ya, halo Aska. Kita akan menyusun model matematika dari soal cerita ini ya. Caranya gimana? Caranya gini, umur Budi. Nah, kita buat permisalan. Permisalan. Kita misalkan umur Budi sekarang ya adalah apa? Misalnya B tahun. B tahun. Ya, umurnya B tahun. Kita kan nggak tahu B itu berapa ya. Kita akan mencari nilai B nanti. Nah, tapi kita buat dulu permisalan. Misalnya umurnya sekarang B tahun. Dan umur Ani sekarang sebagai A tahun. Nah, kita lihat di kalimat pertama. Umur Budi sekarang sama dengan 2 kali umur Ani. Nah, modelnya apa? Ada yang tahu nggak? Berarti umur Budi sekarang kan tadi apa? Umur Budi sekarang adalah B, ya kan? Sama dengan 2 kali umur Ani. 2 kali apa? 2 kali umur Ani A ya. Berarti B sama dengan 2 kali A. Jadi kita sudah punya persamaan pertama ini. B sama dengan 2 kali A. Ini persamaan pertama. Sampai sini paham nggak, adik-adik? Paham. Paham. Lain paham juga kan? Paham ya? Intinya kita ngikutin si ceritanya itu, kita buat permisalan. Kemudian kita lihat di kalimat kedua. 5 tahun yang lalu, umur Budi sama dengan 7 kali umur Ani. Nah, 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu,
Umur Budi berapa? Sekarang umurnya B. Berarti tahun lalu kan berapa? B kurang satu kan? Kalau misalnya umur kalian sekarang 10 tahun. Berarti 5 tahun yang lalu umur kalian berapa tuh? 5 tahun kan? Berarti kan 10 dikurangi 5 kan? Nah, berarti kalau umurnya si Budi sekarang B tahun, berarti 5 tahun yang lalu umurnya adalah B dikurangi 5 tahun. Sedangkan umurnya si 5 tahun yang lalu, umurnya si Ani sama dengan apa? Umurnya sekarang A tahun. Berarti 5 tahun lalu A dikurangi Kurang tahun. Nah, kemudian di soalnya kan dibilang 5 tahun yang lalu umur Budi sama dengan 7 kali umur Ani. Nah, berarti kan umur si Budi ya, Budi sama dengan 7 kali umurnya si Ani. Tadi umurnya si Budi kan B min 5. Nah, ini sama dengan 7 kali umurnya si Ani. A min 5. Nah, jadi kita punya dua persamaan nih. Punya satu persamaan ini, B sama dengan 2 kali A. Dan yang kedua, ini. B min 5 sama dengan 7 dikali A min 5. Nah, ketika kita tuliskan B sama dengan 2A artinya 2 kali A ya. 2A artinya 2 kali A. 7 dalam kurung A min 5 itu artinya 7 dikali A min 5. Oke. Kita punya ini ya. Hmm, apa namanya? Aturan perkalian dalam aljabar. Kita mulai dari angka dulu lah, biar gampang ya. Kalau kita punya angka begini, eh, 7 dikali 5 dikurang 3. Ini kan bisa kita jabarkan jadi gini. 7 dikali 5 dulu ya. 7 dikali 5 dulu. Kemudian tandanya kurang, kurang. 7 dikali 3. 7 kali 3. Ini namanya sifat distributif perkalian ya. Sifat distributif perkalian. Namanya ini nggak perlu dihafal ya. Yang penting kalian paham konsepnya. Kita cek benar nggak ini kali-kalinya ini. Coba 7 kali 5, 35 dikurang 7 kali 3, 21. 35 kurang 21, 14. Oke. Ini kalau hasilnya 14 ya dengan cara distributif. Kita lihat kalau cara langsung benar nggak 14. Coba 7 kali 5 kurang 3. Nah, ini kan sama dengan 7 kali. Nah, kalau ingat lagi ya, kalau ada kurung kan kita dahulukan operasi dalam kurung ya. Nah, dalam kurungnya kan 5 kurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti dahulukan 2, 2 itu. 7 kali 2 sama dengan 14. Oh, kemarin ada PR ya? Oke, mungkin nanti kita bahas ya agak di akhir nanti. Sekarang kita masuk materi ini dulu ya, sebentar ya. Saya lupa ada PR. Saya kira cuma SMA yang ada PR. Oke, nah sampai sini kan udah paham ya. Nah, ini saya jelaskan untuk agar kita bisa menjabarkan ini yang persamaan dalam kotak ini, yang ini. B-5 sama dengan 7 kali A-3. Coba kita jabarkan ya. Jadi apa ini?
B min 5 sama dengan 7 kali A min 5. Kita yang atas sama ya, B min 5 sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam, berarti 7 kali A dulu kan, 7 kali A, 7A ya, tandanya kurang. 7 kali 5, 35. Nah, jadi kita sudah menghilangkan tanda kurungnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dua persamaan ini. Kan tadi ada dua persamaan ya. Yang di atas B sama dengan 2A, terus yang di bawah B min 5 sama dengan 7A dikurang 35. Kita akan selesaikan. B sama dengan 2A tadi dari atas. Nah, jadi ada dua persamaan ini. Kita akan gunakan namanya cara substitusi. Substitusi adalah apa? Mengganti variabel. Mengganti variabel dengan variabel yang lain. Ya, di sini kan kita ada berapa variabel ini di persamaan di atas ini? Ada dua kan, yaitu A dan B. Nah, kita ganti aja. Boleh kita ganti B dengan A, atau sebaliknya. Kita ganti A dengan B. Itu bebas. Nah, misalnya kita ganti B dengan A ya, karena di sini kan ada B sama dengan 2A. Jadi karena B sama dengan 2A, ya, maka persamaan yang atas itu B dikurang 5 sama dengan 7A dikurangi 35. Nah, B yang ini kita ganti jadi 2A. Ya, kan B sama dengan 2A di atas ini. Maka 2A dikurangi 5 ya sama dengan 7A dikurangi 35. Kemudian kita apa? Ada namanya tuh pindah ruas. Nah, aturan pindah ruas. Aturan pindah ruas. Ruas itu maksudnya ini. Ruas itu yang di sebelah tanda sama dengan. Ini kan ada sama dengan. Ya, jadi yang sebelah kanannya ini disebut ruas kanan. Nah, kemudian yang sebelah kirinya disebut ruas kiri. Setiap persamaan matematika selalu ada ruas kanan dan ruas kiri. Selalu ada ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, aturan pindah ruas, yang pertama dia berubah tanda. Pindah ruas itu yang di kiri kita pindahkan ke kanan, ya, atau yang kanan kita pindahkan ke kiri. Nah, aturannya apa? Aturannya yang pertama perubahan tanda. Ya, positif menjadi negatif, ya, dan negatif menjadi positif. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau tadi dia di ruas kiri itu dia negatif, kalau kita pindahkan dia ke kanan dia jadi positif. Nilainya sama tapi tandanya berubah. Ya, aturannya cuma satu itu sih. Cuma satu ini, bukan. Ya, aturan pindah ruas cuma yang satu ini ya. Atau dua berarti ya, dua. Perubahan tanda positif menjadi negatif dan perubahan tanda negatif menjadi positif. Kita aplikasikan ya persamaan di atas ini. 2A min 5 sama dengan 7A min 35. Kita mau pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan yang 7A, yang di kanan kan ada 7A.
Ini 7A kita pindahkan dia ke kiri. Dari kanan kita pindahkan ke kiri. Maka jadi apa? Nilainya sama tapi tandanya berubah. 7A itu positif atau negatif? 7A, 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 7A itu positif ya. 7A itu positif. Nah, ketika dia pindah ruas, maka dia menjadi negatif 7A. Jadi min 7A gitu ya. Jadi 7A kita pindahkan ke kiri ya. Berarti kan 2A, 2A-nya kan tetap ya. 7A pindah berarti jadi min 7A, min 7A. Nah, gitu. Sama dengan, nah, yang kedua ini min 5 kita pindahkan ke kanan. Karena dia min 5 pindah ruas jadi positif 5. Dia jadi positif 5 ya. Kemudian yang atas itu tetap min 35. Gitu ya caranya. Nah, sekarang 2A dikurangi 7A. Jadi berapa tuh? 2A, 7A itu kan variabelnya sama kan? Sama-sama A. Berarti tulis dulu A. Nah, sekarang 2 kurang 7. Berapa 2 kurang 7? 2 kurang 7. Nah, coba Rakila. 2 kurang 7 berapa? Min 5 ya. Kalau 7 kurang 2 itu 5, betul. Tapi kalau 2 kurang 7 itu min 5. Ya ingat lagi ya apa tentang ini garis bilangan. Ya, ini positif, ini negatif ya. Jadi 2 kurang 7 itu min 5 ya, min 5. Berarti ini jadi min 5A. Nah, gitu. Sama dengan ya, 5 dikurang 35. Berapa? Min 30 ya. Nah, jadi kita punya persamaan min 5A sama dengan min 30. Berarti A sama dengan berapa? Supaya min 5 Lima. hilang diapakan? Dibagi ya. Min 30 dibagi min 5 sama dengan 6. Oke. Ya, kalau A-nya 6 berarti B-nya berapa? B-nya lihat lagi tadi B itu apa? B sama dengan 2A ya. Ini. Karena B sama dengan 2A berarti B sama dengan 2A. Ya Kak, Ya. terlambat. Iya, iya. Maaf, Kak, terlambat. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 2A berarti 2 dikali 6 ya. 2 dikali 6. 12. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan ini soal cerita yang tadi. Kita sedang belajar aljabar. Aljabar. Berarti eh, B-nya 12 ya. B sama dengan 12. Artinya apa? B itu tadi apa? Lihat lagi definisi kita tadi di atas. B adalah umur budi sekarang. Ya, misalkan umur budi sekarang sama dengan B tahun. Berarti B adalah umur budi sekarang. Yang ditanya soal kan betul itu ya. Umur budi sekarang. Berarti yang ditanya itu nilai B. Nah, berarti kita sudah menemukannya. Ini adalah umur budi sekarang. Ya, kesimpulannya jadi umur budi sekarang adalah 12 tahun.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tapi paham? Paham nggak? Tidak paham. Paham atau tidak? Paham ya? Oke. Nggak ngerti. Nah, ini adalah Udah materi kelas mantap. 1 SMP ya. Ini materi SMP kelas 7 sebetulnya. Tapi ini materi Olimpiade SD. Oh iya, yang terlambat nggak ngikutin ya dari tadi. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Eh, nanti silakan kalian, kalau ini kan nanti ada rekamannya, nanti rekamannya disimak lagi ya. Iya, rekamannya dikasih, nanti kalian ulang lagi nonton di rumah supaya mengerti ya. Oke, saya pengen ngajarin yang dasar lagi ya. Kita jangan masuk ke soal cerita dulu deh. Kita dasar-dasar dulu ya. Dasar-dasar operasi aljabar. Nah, pertama penjumlahan ya. Nah, penjumlahan aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, jadi ada namanya suku-suku yang sejenis. Penjumlahan hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Suku sejenis itu apa? Maksudnya adalah yang variabelnya sama. Misalnya, misal saya punya eh, 2A, kemudian ada 3A, ada 4B, ada 5B. Coba mana yang sama? Mana suku yang sejenis? Kita lihat variabelnya. Ini variabelnya A ya. Ini variabelnya A. Ini variabelnya B. Ini variabelnya B. Nah, maka 2A dan 3A ini disebut suku sejenis. Ya, 4B dan 5B ini juga suku sejenis. Karena dia sejenis, maka bisa dijumlahkan ya. Maka kalau kita tambahkan 2A tambah 3A, 2A tambah 3A. Jadi apa? 2 tambah 3, 5. Berarti 5A. Sama juga 4B ditambah 5B. Berarti kan 5B jadi berapa? 9B. ya 9B. Nah, tapi kalau dia tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan. Misalnya 5A ditambah 9B. Ini nggak bisa jadi 14AB, ini nggak bisa ya. Ini adalah salah. Nggak boleh. Ini adalah kesalahan berpikir. Ya, ini tidak boleh ya. Terus gimana kalau misalnya soalnya gini, kalau soalnya A ditambah 2B ditambah 3A ditambah 4B. Apakah hasilnya menjadi 10 AB? Benar nggak? Benar atau salah? Salah. Salah. Yang benarnya berapa? Salah. Salah. Kita lihat yang sejenis dulu. A dengan 3A. Ya, A tambah 3A berarti berapa? 4A. 4A 4A, tambah 6. 2B ditambah 4B. 6B. Tambah 6B. Udah, berarti jawabannya cuma sampai segini aja. Ya. Ini jangan jangan dituliskan jadi 10 AB. Ya, salah itu. Jadi jawabannya sampai sini 4A tambah 6B. Itu penjumlahan hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis.
Ya, kalau pengurangan sama ya, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu dia satu level ya, sama. Kita lihat contoh lainnya. 2A tambah 3A kuadrat tambah kurang 6A tambah 2A kuadrat. Nah, coba sama dengan. Ini berapa variabel di sini? Ada berapa variabel? Dua. Dua atau satu? Satu. Satu atau dua? Satu. Satu. Dua Satu. yang benar. Yang benar dua. Satu. Aduh. Dua Kalau dong, kok variabel satu? kalau ada beda. Dua. Ya, A ini kan ada A ya. Terus ada A kuadrat. Ini beda, ini nggak sama. A ini adalah satu variabel. Oh, A. oh Kak, A kuadrat Variabel beda. pertama. A kuadrat. Walaupun sama A A, kali A. dia beda. A kuadrat beda. A kuadrat juga variabel yang berbeda ya. Ini variabel kedua. Jadi ada dua variabel di sini. Ada dua variabel Kak. Jadi A sama A kuadrat tuh beda ya. Oke. Dua variabel walaupun sama-sama A, yang ini kan nggak kuadrat, ini kuadrat, berarti dia beda ya. Oke, paham? Paham nggak? Ya, jadi ini ada dua variabel. Sama juga nanti kalau misal ada A pangkat 3 itu beda lagi. Ya. Maka yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis ya. Baru tahu. Oh iya. Nah, berarti apa? Berarti 2A dijumlahkan dengan min 6A. Ya. 2A min 6A ini sama dengan min 4A ya. Kemudian ini min 4A kita tuliskan di sini. Min 4A. Nah, kemudian yang variabel kedua ini 3A kuadrat ya. Dengan ditambah 2A kuadrat. Satu A kuadrat. Berapa? 5A kuadrat. Ya, 5A kuadrat. Nah, 5A kuadrat. Oke, saya paham. 9A kuadrat. jadi walaupun hurufnya sama, tapi kalau pangkatnya beda, berarti dia beda variabel. Bukan sama ya. Oke. Paham ya Kak? Iya. Kemudian, nah, kemudian itu penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian yang kedua, kita akan lihat perkalian. Ya, perkalian. Ini coba fokus ya. Kalau perkalian ini agak ya agak butuh fokus lebih. Tapi nggak susah. Perkalian suku aljabar. Nah, kalau dia perkalian, dia tidak harus sejenis sukunya ya. Ya, tidak harus sejenis. Walaupun beda jenis bisa dikalikan, tidak harus sejenis. Itu bedanya ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan dia wajib sejenis. Kalau beda jenis dia nggak bisa. Kalau perkalian dia bisa semua, mau sejenis ke, mau beda jenis ke bisa. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya ya. Misalnya eh, dari yang paling gampang dulu deh. 5 dikali 2A dikurang 3B. Nah,
Di sini namanya sifat distributif yang tadi di atas itu. Kita kalikan satu-satu ya. Karena ada tanda kurung, maka kita kalikan ke semuanya. 5 dikalikan 2A. Berarti berapa? 5 kali 2A. 10A. 5 kali 2, 10. Tambah A, berarti 10A. Ya. Kemudian tandanya minus ya. 5 dikali 3B. 15B. Nah, berarti jadinya dia 10A dikurang 15B. Oke. Itu yang dasarnya. Gimana kalau dia kalau dia 5A dikali 2A kurang 3B. Nah, beda ya. Bedanya dengan di atas apa? Kalau di atas kan cuma 5. Yang bawah 5A. Jadi nambah satu huruf variabel. Caranya sama ya. Jadi 5A dikalikan dulu dengan 2A. Nah, 5A kali 2A jadi apa? 5A dikali 2A. Sama dengan? Nah, tanda titik itu kali ya artinya. Jadi kalau kita sudah bermain dengan apa nih huruf-huruf ini, kita akan jarang menggunakan tanda kali ya, tanda X ini yang kali 2 kali 3 gini. Kita akan mulai meninggalkan ini, akan sering menggantinya dengan titik. Jadi 2,3. 2,3 itu artinya 2 kali 3. Kenapa tanda kali yang X ini ditinggalkan? Supaya nanti nggak rancu, karena nanti kan dalam soal-soal kita akan banyak bertemu dengan X, dengan variabel X, Y, gitu-gitu. Jadi supaya nggak rancu, maka tanda kalinya itu yang X nggak dipakai. Jarang dipakai, ya. Seringnya diganti dengan titik. Itu ya, informasi tambahan. Jadi kalau ada titik gitu, nggak ada X-nya, kenapa jadi kali gitu, jangan bingung ya. Nah, 5A dikali 2A. Siapa yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? 5A 10A. 10A. kali 2A. 10A. 10A, oke. Kasih 10A. Pak. Tadi di 10A. atas 10A. Tadi di atas 5, kalau 5 kali 2A apa? 10A. 10A. Terus apa dong bedanya? 10A. Berarti sama dong. Enggak ada. Enggak, di limanya ada variabel. Nah, tapi ini ada A-nya ini berarti apa dong pengaruhnya? Ini kan ada A di sini. Kok hasilnya sama? Ayo. Jadi 5A dikali 2A itu bukan 10A ya. 10A kuadrat. Betul, 10A kuadrat. Nah, kenapa kuadrat? Kenapa Karena kuadrat? variabelnya ada 2. Ya, jadi A dikali A itu sama dengan A pangkat 2. B dikali B itu sama dengan B pangkat 2. Kalau A-nya 3, A kali A kali A sama dengan A pangkat 3. Kalau A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A. Atau A pangkat 2 kali A pangkat 2 dulu deh. Jadi apa? A pangkat 4. A pangkat 4. A pangkat 4, oke. Kalau A pangkat 2 kali A pangkat 3. A pangkat 5. A pangkat 5. Ya, bukan 6 ya. Bukan 6. Jadi, ini perkalian pangkatnya dijumlahkan. Kalau ada perkalian pangkatnya dijumlahkan. Ya. A pangkat 2 kali A pangkat 10. Coba, sama dengan A pangkat? A pangkat 12. 12. Ya, dijumlahkan aja pangkatnya. Oke. Jangan dikalikan ya pangkatnya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Gini, perkalian pangkat, maka itu pangkatnya dijumlahkan. Bukan dikalikan. Dijumlah. Hati-hati ya.
Nah, berarti 5A kali 2A. 10 10 A A kuadrat. 10 A kuadrat. A kuadrat. Dikurang 5A kali 3B. 10 B kuadrat. 5A kali 15 3B. AB. Ya, 15 15 AB AB. kuadrat. Bagus, sudah mulai ini ya. Sip. Jadi kalau dia variabelnya beda, ya tuliskan semua. Kalau perkalian. Ini jadinya apa? Ceritanya. Ini dikurangin atau enggak? Ini ya, ada pertanyaan? Saya mau. Ya, silakan. Ini nanti kalau sudah kayak gini dikurangin lagi enggak? Enggak. Ini cuma sampai sini aja, udah selesai ini. Karena kan dia nggak bisa dikurangi karena kan beda variabelnya. Kan ini A kuadrat, ini AB. Kan nggak sejenis. Jadi karena nggak sejenis, dia nggak bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Jadi cuma sampai segini aja. Oh. Kak, Oke. Kita coba lagi ya. walah. Kita coba lagi contoh berikutnya. Ini coba kalian hitung dulu. Nanti yang bisa coba sebutin jawabanmu. Misalnya 3AB ya dalam kurung A tambah 2B. Nah, coba ini jadi apa nih? Satu AB. 1AB? Ya. Coba dihitung lagi. Kok jadi 1? 5 AB. Caranya sama ya dengan yang di atas ya. Kalau dia beda jenis, jangan dijumlah. Jangan digabung. Satu-satu dulu ya. 3AB kali A. Ini dulu 3AB kali A. 3AB dikali A. Sama dengan apa? 3 A kuadrat B. 3. Lihat A-nya ada berapa sekarang? AAB. 2 ya. 2. Kalau A-nya 2 berarti A pangkat 2. Ah, gitu gampangnya. B-nya berapa? B-nya 1 berarti B. B aja. Ya, berarti 5A pangkat 3A kuadrat B ya. 2. Pangkat Kemudian ditambah ini 3AB kali 2B. 3AB kali 2B. 5 A B kuadrat. Kok 5? 3 kali 2 berapa? Oh, 6. 6. A 6 B kuadrat. A-nya berapa? 1 atau 2? 3 kali 2. A-nya 1 ya, berarti A. B-nya 2 ya, B kali B. Kalau A B-nya 2 B berarti B pangkat kuadrat. 2. B-nya Nah, berarti 6 AB kuadrat. B kuadrat. Gitu caranya ya. Nah, sampai sini tuh udah selesai nih. Jangan dijumlahkan lagi. Ya. Ya, kita masuk, dilihat contoh lain ya. Coba jangan salah lagi. 7A kuadrat B dalam kurung A tambah B. Nah, coba sama dengan 7A 7A 3 kuadrat ditambah 7A tambah 7A2 B kuadrat tambah 7A kuadrat B kuadrat. Oke. Oke, sudah paham ini. Sudah paham ya? Pertama ini dulu kan kali ke sini. 7A kuadrat B kali A. 7 ya, 7 karena nggak dikalikan angka lain. A-nya sekarang berapa? Ada A pangkat 2 dan A. Berarti kan A-nya jadi 3 ya. Di A pangkat 3. Nah, gitu. B-nya 1 berarti B. Ini dia. Terus yang kedua ini 7A kuadrat B dikali B. 7-nya tetap. A kuadrat tetap ya, karena nggak ada A-nya yang lain.
Terus B kali B, B pangkat 2. Nah, ini. Gitu. Sudah paham ya? Sampai di situ? Paham. Sekarang kita naik level sedikit. Ya. Bagaimana kalau ada 2 suku? Bagaimana kalau gini? A tambah 1 dikali B tambah 1. Nah, coba. Kalau tadi kan yang satu suku terus dikali 2 suku kan? Kalau ini 2 suku Sama kali 2 nih. suku. Coba. AB tambah A 1 kuadrat. Sama dengan apa? C. Ada yang bisa? C. Hah? Apa? A1 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 B1 gimana? A1 plus B1 Ya. A1 gimana maksudnya? A1 tuh gini. A pangkat 1. Atau gini. Ayo. Gimana? 2 AB A tambah 1 ya dikali B tambah 1. Kita bikin gede lah biar ini. Pertama ini dulu. Kita kalikan semua suku yang ada. Berarti A dikali dengan B. Ya kan? Jadi apa? AB AB. Oke. A dikali dengan 1. A Dengan apa? A Ya, A ya. A kali 1 itu kan 1A. Kalau 1A, satunya nggak usah ditulis. A aja gitu. Kalau A kali 2, 2A. Ya, A kali 3 sama dengan 3A gitu ya. Kemudian apa lagi? Si A-nya sudah kan? Berarti si satunya lagi. 1. 1 dikali B. B. B kuadrat. Ya. B. 1 dikali 1. B 1B. Iya ya. Terus 1 kali B 1. 1 Ini hasilnya. Jadi hasilnya ini paham nggak kira-kira? Tapi itu tambah A tambah B tambah 1. Itu Gimana? Meledak otak. Jangan meledak. Tidak overload Oke. Pelan-pelan ya. Kita lihat contoh satu lagi biar makin paham. Coba sekarang A tambah 1 dikali B tambah 2. AB AB Ya. tambah AB. AB 2A tambah A tambah E tambah 2 tambah 2B tambah Ya. Ya, intinya sama caranya ya. A kali B dulu ya. Jadi AB. AB tambah A dikali 2. A tambah 2A. B Terus 1 dikali dengan B. Jadi 1B. Terus 1 dikali dengan 2. Ini 2. Gitu aja. oh gampang. Bisa banget. Bisa ya? Arti sedikit sih. otak saya tidak meledak Lebih sedikit doang. Oke, kita lihat contoh lain. Kita naikkan sedikit angkanya. A tambah 2 kali B tambah 2. Coba. Otakku loading. AB Ya. AB tambah 2A tambah 2A. 2A
tambah B, B 2B, tambah 4. Udah, tuh, udah benar itu. 4. Bagus, bagus. Udah paham berarti ini. Alhamdulillah, udah paham. Enak nggak aljabar? sedikit. Tapi ini akan sangat berguna nanti, karena semua soal matematika kita harus bisa membuat modelnya. Nah, modelnya itu adalah model aljabar. Terlalu. Pak, berarti kalau angkanya satu nggak usah ditulis, kalau selain satu tetap ditulis. Iya, kalau dia misalnya 1A itu nggak usah ditulis, tulisnya A saja. Ya, 1B kuadrat, satunya nggak usah ditulis, B kuadrat saja. Tapi kalau selain satu ditulis ya, kalau 2A, 3B kuadrat ya, 4AB itu wajib ditulis. Ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan ini, menambah hurufnya. Naik level lagi ya, karena yang tadi udah bisa ya. Tidak. Naik level, kita tambah satu huruf. Ya, tadi kan A tambah C. 1 dikali B tambah 1 ya. Sekarang A tambah 1 dikali A tambah B. Coba. Jadi apa itu? 1 A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B tambah ditambah B ditambah tambah B B tambah A AB AB satu A tambah plus A plus B. Paham kan? Paham nggak? Ya, berarti kan Jadi paham? ini dulu ya. Paham nggak? A dulu ya, A dikali A. Jadi apa? A kuadrat A kuadrat. Paham nggak? Terus A dikali B. Kali B apa? A sama A A, B, kuadrat. A kali A kuadrat. Kak, 1 itu dikali A. jangan ini loh. 1 dikali A sama dengan A ya. Terus 1 dikali B. Kali A. Kak sini lagi ya. Tuh ya. Oke. Paham nggak? Kalau begitu kita latihan soal dulu ya. Supaya kalian berlatih lebih lancar. Soal. Latihan soal. Mau berapa soal? Susah. Kalian berapa soal? 3. 3, oke. 3 soal. 1. A tambah O dikali B tambah 5. Dengan apa? 2. A tambah 2 dikali PR. A tambah 2B. Yang ketiga 2A tambah B dikali A tambah 2B. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit. Pak, kalau dikirim di chat Zoom boleh Pak, tapi private. Pak, Ya, gimana? kalau misalnya jawabannya dikirim di chat Zoom, tapi chatnya langsung ke Bapak jadi private gitu boleh ya? Oh iya, boleh, boleh. Boleh. Gimana kalau kayak gitu? Pak, PR yang kemarin sudah.
Pak, PR yang kemarin sudah. Ya, nanti setelah latihan soal kita bahas Pak, latihan soalnya ini, sudah. baru kita bahas PR yang kemarin ya. Susahnya. Ntar. Sudah. Aku juga sudah. Siapa? Akunnya, akunnya Ustaz apa? Oh, udah. Ini dikirim ke siapa sih? Aku juga sudah, tapi gak ngerti cara ngirimnya. Bapak masih di mute kalau mau sama. Nomor 1 itu 10 menit sudah selesai, Pak. Terus kemana udah kemana? Bapaknya kalau mau ngomong masih di mute. Yang mana sih? Alam Syahrah yang hitam. Pak masih di mute mungkin. Atau bapaknya kemana gitu. Tahu kemana? Ya, gimana? Ada yang mau nanya? Udah, Oh, aku udah. sudah selesai. Udah selesai. Siapa yang bisa nomor 1? Aku, Saya, Pak. aku, Siapa yang ngomong ini? Silakan. Gantian ya. saya nomor 3, Pak. Boleh, Samsung. Siapa ini Samsung? Aku Saya nggak pengen. Aman, ayo silakan, Aman. nomor 1 jawabannya AB Mhm. tambah 5A tambah 3B tambah 15. Oke. Vano, jawabannya sama atau beda? Sama.
Sama. Sama, Kak. Sama. Oke. Ada Sama yang beda tapi nggak? lupa 15. Sama. Ngomongnya Sama. Sama semua. Ada yang beda nggak? Sama. Beda. Oke, kalau sama semua berarti udah benar semua. Ya, silakan benar ini bagus. Aku. Nomor 2, Vano, silakan. Aku A. Nomor 2. Ya, A kuadrat tambah 2AB tambah 2A tambah 4B. Digandain, nanti temannya ini kasih tambah-tambah. yang lain ada yang beda? Sama. Sama semua ya. Sama. Jadi sudah benar. Oke, bagus. Nomor 3, siapa yang mau membacakan? Aku. Oke, silakan. Intermediate. Kalau aku nomor 3, 2A ditambah 4AB ditambah AB atau BA ditambah 2B. Nah, 2B-nya pakai pangkat 2 ya. Kuadrat. Ya, kuadrat. Yang di awal juga 2A-nya kuadrat ya. Bener ya. Karena kan 2A kali A. A-nya kan 2. 2A kali A. Karena ada 2A berarti huruf A-nya kan 2 nih. Berarti pangkatnya 2. Sama yang B juga ya. B dikali 2B. Karena huruf B-nya ada 2, berarti dia pangkat 2. Ya, jangan lupa pangkatnya ya. Kemudian urutannya apakah AB atau BA? Sama ya, tapi biasanya sesuai urutan abjad aja. Jadi maksudnya apakah AB atau BA? Dua-duanya bisa ya, tapi yang lebih bagus tuh yang AB, karena kan sesuai urutan abjad. Kan A dulu baru B dulu kan. Itu Oke, berarti sudah benar semua ya. Jangan lupa pangkat 2-nya ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita bahas dulu PR yang kemarin ya. Yang tadi kalian minta dibahas. Oh, ini PR-nya ya. Banyak faktor positif dari, oke. Saya lupa PR-nya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang ngerjain siapa aja yang ngerjain PR? Enggak. Aku enggak. Saya, Pak. Saya sudah PR-nya tapi Hmm. hilang. Saya sudah kerjain PR-nya tapi nggak tahu, tapi caranya aku nggak tulis. Saya, Pak. Oh iya. Sebentar ya. Ini kenapa jadi nggak bisa di ini ya? Bentar, saya tutup dulu. Saya, Pak. Saya sudah, Pak. Ya, Saya jawab yang 2024 ya, Pak. boleh. Hah, kenapa jadi nggak bisa nih? Oke. Siapa tadi yang mau jawab itu? Saya 2024. Siapa? Namamu siapa? Yang Samsung. Oh iya, silakan Samsung. Berapa jawabannya? Pembahasan PR. 1, tentukan banyaknya faktor positif dari 2024. Oke. 1, 2, 4, 8, 22, 23, 44, 46, 88, 92, 253,
506, 1012, 2024. Oke. Soalnya itu apa sih? Menuliskan semua faktor ya? Atau menentukan banyaknya faktor? Menentukan banyaknya faktor. Menentukan banyaknya faktor, oke. Nah, kalau menentukan banyaknya faktor, kita tidak perlu menuliskan faktor-faktornya ya. Kita hanya perlu mencari faktorisasinya. Jadi 2024, ya kita pakai pohon faktor dibagi 2 ya. Jadi berapa? 2012. 11. Bagi 2 lagi. 506. Oke, bagi 2. 253. Oke, dibagi berapa? Bagi 2 nggak bisa dong. Bagi 11. Bagi 11. Oke. 23. Nah, bagi 23 masih bisa dibagi nggak? Enggak. Udah nggak bisa ya. Dari 24 enggak bisa. Oke. Berarti ini kita tuliskan gini ya. 2. Ada 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya, berarti 2 pangkat 3. ya. 11-nya ada berapa? Kali 11 1. 1. Berarti 11 pangkat Kali 1. 1. Kali 23. 23-nya ada berapa? 1 pangkat 1. Berarti 23 pangkat 1. 1. Kemarin kan rumusnya apa kemarin? Rumus menghitung banyaknya faktor positif. Ya. Kita lihat pangkatnya. Ada 3, 1, dan 1 kan? Iya nggak? Ini kan 3, 1. Itu Asma nggak bisa lompat, nggak bisa lompat ke jalan yang bisa. Rumusnya itu masing-masing ditambah 1. Ya, ini 3 ditambah 1. Pakai kurung gini. 1 ditambah 1. 1 ditambah 1. Nah, ini dikalikan semuanya. 3 tambah 1, 4. Dikali 1 tambah 1, 2. Kali 1 tambah 1, 2. 16 Pak, 16. Berarti dia ada 16 faktor positif. Ya, coba ini yang atas kita hitung, benar nggak 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tidak ada yang kurang, ini 2 lagi. Dari mana ini? 3, 1, 1. Berapa? Oh iya, 11 ya, 11. 11. 1 lagi. Satu lagi berapa? 1, 2, 4, 8, 22, 23, 11, 46, 184. 184. Nah. Oh, 23 kali 8 ya, 23 kali 8. Ya benar, 184. Nah, jadi pas dia 16. Jadi kalau soalnya adalah disuruh menghitung banyaknya faktor positif, kita nggak perlu menuliskan faktornya berapa aja. Karena bisa ini kan, bisa ada yang ketinggalan. Kayak tadi kan ketinggalan 2. Tapi kita bikin aja faktorisasinya. Nah, dari situ kita, dari pangkatnya itu kita hitung dia. Oke. Yang nomor 2. Coba 15. 15.
15. Jawabannya semuanya 15. Oke, kita lihat ya. Banyak faktor positif dari 2025. 15 ya, kita cek. Betul, Pak. Oke, 2025 dibagi berapa ini? Dibagi 1. 3. Lima. 5. Iya ya, Lima. kalau dibagi 1 kan itu sendiri kan, jadi jangan dibagi 1. Dibagi 3, Pak. Bagi berapa? Dibagi 405. 405. Bagi Dibagi 3, Pak. 5 ya. Oke, jadi 605. Bagi 5 masih bisa. Bagi 5 masih bisa. 81. Mhm. Bagi berapa nih? Bagi 9. 9 bukan bilangan prima. 3. 3. Dia harus dibagi dengan bilangan prima ya. 3. Ya. 27 hasilnya. 3 lagi. 3 lagi. 9. 3 lagi. Oke. 5-nya ada berapa? Nah, urutannya yang kecil dulu ya. Nah, 3-nya dulu berarti. 3-nya ada 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. 5-nya ada 1, 2. 5 kali 5 pangkat 2. 15. Maka banyaknya faktornya berapa? Adalah banyak faktor positifnya 5 kali 3. ya, 4, 2 ya, tambah 1. Hah? Ini Kok tambah bisa? 1. Tambah 1. Ini 5 dikali 3. 15. Tambah 1 itu dari mana? Ya, memang itu rumusnya. Itu ada di teori bilangan. Tapi penurunan rumusnya tidak akan dipelajari di SD. Tapi di SMA itu dipelajari. Kalau di kita pakai rumusnya aja. Kita nggak turunkan rumusnya datang dari mana. Kita nggak ini ya. Kita langsung pakai aja rumusnya. Tapi kalau SMA dia akan harus tahu dari mana datangnya. Pak nggak ngerti. Oke. Jadi gini, rumus menghitung atau menentukan banyaknya faktor Pak, izin sholat boleh? ya, yang udah masuk maghrib silakan sholat dari suatu bilangan ya. Langkahnya yang pertama, buat dulu pohon faktor. Ya. Dari pohon faktor buat faktorisasi prima. Pohon faktor itu yang ini ya. Ini disebut pohon faktor namanya. Ini pohon faktor. Faktorisasi prima yang ini. 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 2. Ya. Baru yang ketiga, dari pangkatnya itu ya, semua pangkat ditambah 1. Semua pangkat ditambah 1. Lalu dikalikan. Ini maksudnya tuh yang ini. Ini kan tadi, kenapa tadi kok ini kan 4 dari sini 4. 2 dari sini. Kenapa ditambah 1, Pak? Nah, memang rumusnya dia ditambah 1 ya. Jadi pangkatnya ditambah 1, semuanya ditambah 1, baru dikalikan semuanya. Itu ya. Mungkin ada yang nggak hadir waktu pertemuan pertama ya. Tahu sudah lupa. Ini dipelajari waktu di pertemuan pertama 2 hari yang lalu.
Nah, yang 2025 abang dibagi 3 dulu atau 5 dulu? Sebetulnya bebas. Yang paling bagus dibagi dari yang paling kecil dulu. Jadi bagi 3 dulu harusnya. Tapi kalau kamu bagi 5 dulu boleh juga. Nggak masalah. Iya, yang sudah maghrib silakan sholat. Nah, oke. Yang 2025 kita coba dengan cara yang dibagi 3 dulu ya. Sama aja hasilnya. Tapi kita cobalah. Jadi sebetulnya pohon faktor itu yang paling bagus kita bagi dengan bilangan prima paling kecil dulu. Jadi coba dulu bagi 2 bisa nggak? Oh ini nggak bisa karena kan ini ganjil. Nah, kalau nggak bisa bagi 2 coba bagi 3 bisa nggak? Oh ternyata bisa. Jadi kita bagi 3 6 berapa nih? 675. 675. Oke. Lanjut lagi ternyata masih bisa dibagi 3. Dibagi 3. 125. Ternyata masih bisa dibagi 3. Hasilnya 75. 75 ya. Ternyata masih bisa dibagi 3. 25. Nah, baru dia dibagi. Bagi 5. Sampai Mal. 5. 3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia 3 pangkat 4. 5-nya ada berapa? Ada 1, 2. 5 pangkat 2. Ternyata sama ya. Sama-sama pangkatnya 4 dan 2 kan? Nah, langkah ketiga tadi apa? 12. Semua pangkat ditambah 1. Lalu dikalikan. Nah, 4 ditambah 1. 5. 5. 2 ditambah 1. 3. 5 kali 3. 15. 15. Ya, sama aja ya. Itu nggak masalah. Walaupun kamu terbalik bagi 5 dulu atau bagi 3 dulu, sama. Oke, nomor 3. Banyaknya faktor prima, faktor positif ya. Dari 2026. Berapa hasilnya? Kalian ketemu berapa? 4. Oke, siapa itu yang dikali pangkatnya? Iya, yang dikali pangkatnya. Pak, laptop saya nge-lag. Iya, nggak apa-apa. 2026 dibagi 2 bisa dibagi 2 4 faktor. Ya, pertama kita buat dulu pohon faktornya ya. 15 Bagi 2, jadi berapa? 13. 1013. Bentar. Udah, Pak. Udah, Pak. Suara yang mantul siapa ya? Gak tahu, Pak. Udah tahu. Bagi 3. Iya. Ini bisa dibagi berapa lagi? Gitu sip gitu. Dibagi 3 nggak bisa. 1013 dibagi 3 nggak bisa. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Udah, Pak. Selesai, Pak. Selesai. Yang suaranya bergema di mute dulu ya. Masih kita. Siapa sih yang bergema ini? Oke. Ini nggak bisa dibagi 3 ya. Dibagi berapa yang bisa? Coba. Berapa? Ayo. 2026. Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek apakah 1013 adalah bilangan prima. Iya. Ada yang tahu caranya nggak? Ya, Pak. Bilang, Pak. Itu sih. Oh iya, boleh Mikael kalau mau live boleh nggak apa-apa.
Nah, caranya gimana? Jadi caranya gini, kita cari akar dari 1013. Akarnya bulat. Lu akar gimana, Pak? Saya tidak paham. Waduh. Ya ini sebetulnya materi di SMA ya, tapi ini kalian nggak usah ini. Ini buat saya. Saya mau cek ini prima atau enggak. Kalian nggak usah ngikutin ini dulu ya. Saya mau cek 1013 apakah dia prima atau tidak. Ini berarti 100 ya. Ya. Bukan. Prima. 100. Sekitar 30. 30 kuadrat itu 900. Siapa yang jawab itu? Peter ya. Siapa itu yang bilang tadi? Sepertinya sih. Saya. Asta ya. Aiman. Bagus. Kalau 31 berapa? 1, 3, 3, 9, 961. 33, 99, 99. Oke, berarti ini 32 kayaknya. 32, 4, 6, 9. Oh, ini 31. Oke. Jadi, caranya adalah karena ini akarnya 31 kan? Kan 31, sekian. Kita data semua bilangan prima Ya, dari ada 2 sampai 31. 2, 3, 5, berapa lagi? Berapa lagi? Iya. 7, Ibu bisa dibagi. 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan 31 ya. Nah, kita lihat apakah 1003 habis dibagi 2? Tidak, berarti tidak. Apakah 1013 habis dibagi 3? Tidak. Habis dibagi 5? Tidak. 7? Tidak. Tidak, semuanya salah. Tidak. 31. Semuanya salah selain 31. Tidak. Tidak ya. 31. Bagi 11? Tidak. 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 13? Tidak. Kalian udah cek belum? 13. Sudah. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya cek dulu ya supaya saya yakin. 2,9. 1013 dibagi 13. Oke, ternyata berkoma. 17 dibagi 17. Tidak. Tidak, ada koma. Ada koma juga. Dibagi 19. Tidak. Tidak. 23. Tidak. 29. Tidak. Koma. Tidak. 31. Ya, bisa 1. 1 bisa. 31? Ya. Tidak. Tidak bisa lah. Enggak Tapi bisa. pakai ada koma. 1031 dibagi 31, dia hasilnya 32,6. Ada komanya. Jadi dia nggak bisa, nggak bulat. Nah, berarti Jangan prima. berarti ini adalah prima. Iya. Kalian udah tahu cara ini sebelumnya? Belum. Berarti dia cuma ada 2 faktor. Ini ya. Apa 2 faktorisasi? Berarti 2 pangkat 1 ya dikali 1013 pangkat 1. 2000, Banyak faktornya adalah berapa? 2 tambah 1. 2 kali 2 ya. 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. 1 tambah 1. 4. Oke deh. Ya benar. 1, 2. Berarti Dilem ambek gurune saya kurang 2. terus bahasa Inggris Mister Ali. Jadi Nah, gimana Kak cara menentukan bilangan besar adalah prima atau bukan? Oke, waktu yang tersisa ini kita bahas ini aja kali ya. Ya, cara pertanyaan dari Michael ini, cara menentukan bilangan besar adalah prima atau bukan. Oke.
Izin beribadah Pak, silakan, silakan. Yang sudah maghrib silakan sholat. Cara menentukan Ada susah nih. apakah itu bilangan prima. Pak izin sholat maghrib. Silakan, silakan. Yang sudah masuk maghrib silakan sholat. Sama. Iya, iya, silakan. Jelek. Kalau dia bilangan kecil kan gampang ya. Caranya gini, yang pertama cari akar kuadrat. Tahu ya akar kuadrat? Dari bilangan itu. Tapi ambil yang bulatnya saja. Ambil bulatnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Izin sholat. iya silakan. Tulis semua bilangan prima yang lebih kecil Izin sholat. silakan dari akar kuadrat itu, dari akar kuadrat tersebut. Nah, yang ketiga, langkah ketiganya, ini langkah berurutan ya. Langkah-langkahnya. Langkah ketiga adalah coba membagi bilangan yang besar itu, yang dites, bilangan yang diuji ya, yang diuji, dengan semua bilangan prima tersebut. Bilangan prima yang di nomor 2 ini. Pada poin 2. Nah, kalau dia habis dibagi salah satu bilangan prima tersebut, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Tapi kalau dia tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka dia adalah bilangan prima. Nah, kita coba ya, kita aplikasikan. Aman, sebutkan satu bilangan bebas. 3 angka. Dua, 772. Oke. Kita mau cek ini prima atau tidak ya. Tapi ini kita udah tahu ya, ini aman ngasihnya yang ganjil aja. Kalau genap kan udah pasti bukan prima. 779. Oke, 779. Nah, ini kita nggak tahu nih prima atau bukan ya. Saya mau Pak. Iya, silakan. Ini kita cek dulu ya ini. Nah, kita akan cek ini. Apakah ini prima atau tidak. Apakah ini prima bukan?
prima atau tidak? Nah, itulah pertanyaannya ya. Prima, Pak. Ya, kita akan cek. Yang pertama, tadi apa langkah pertama? Cari akar kuadrat dari bilangan itu. Ambil bulatnya saja. Nah, 1, cari akar ini. Akar dari 779. Berapa tuh? Yang Yang bulat mendekati. itu. Berapa? Pak, sorry Pak, telat. Hmm. Berapa? Akar dari 779. Ada yang tahu nggak? 27. 27. Kita lihat 27 kali 27, 9, 4, 23. 18, 14, 1, 5. 9, 2, 7, 29. Oke. Kalau 28 udah lewat ya. 23. Ini 27, sekian ya. Nah, berarti kita ambil 27. Kemudian langkah kedua. Tulis semua bilangan prima yang lebih kecil dari akar kuadrat tersebut. Yang lebih kecil atau sama ya, yang lebih kecil atau sama. Sama dengan Pak, saya mau ngasih tahu Pak. apa itu? Saya mau ngasih angka Pak, coba. Oh iya, silakan. 213 Pak. 213, oke. Setelah ini kita cek 213 ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan 27. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Udah lewat. 29 udah lewat. Kan sampai 27 aja. Batasnya. 27 bukan prima. 27 Batasnya sampai 27. 27 bukan prima ya. Nah, langkah ketiga. Coba membagi bilangan yang diuji dengan semua bilangan prima pada poin 2. Nah, coba 779 bagi 2 bisa nggak? Enggak. Tidak bisa. Nggak bisa. Bentar ya, saya tulis lebih rapi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Nah, 779 dibagi 2 nggak bisa kan? Dibagi 3 bisa nggak? Enggak. Dibagi 5? Enggak. Bagi Bisa. 7? Bagi 11. 11 nggak bisa juga. Enggak. 13? Enggak bisa. Enggak. 17. Cek ya. Enggak semua. 79 bagi 13 tidak bisa. Bagi 17 tidak bisa. 19. Ah, ternyata bisa dibagi 19. Coba kalian cari berapa hasilnya. 779 dibagi 19. Nggak bisa Pak. Bisa. Saya coba bisa. Berapa coba? Ayo hitung. 41 Pak. Betul sekali. Nah, itu. Ternyata bisa dibagi 41. Berarti ini bukan bilangan prima. Ya, karena dia bisa ditulis menjadi 19 dikali 41. Ya, paham kan? Kita coba tadi yang dari ini, contoh 213 ya.
Iya. Ya, 213. Kita cek. Cek 200 contoh lain ya. Contoh kedua. Contoh lagi. 213. Oke, yang pertama cari dulu akar dari 213. Berapa? 1. 14 ya? 14 koma. Berarti ambil 14. Kedua, tuliskan semua bilangan prima yang kurang dari 14. 2, 3, 5, 7, 11, 13, Oke. 14. 13 bagi 3. Yang ketiga, kita uji bisa nggak dibagi, bisa bagi 2 nggak? 213 bisa dibagi Bisa. 3, Mbak. Bagi Bisa 3 dibagi bisa, 3. betul. Kita bisa bagi 3. 213. Berapa kalau dibagi 3? 213 bagi 3, 71. 71. 2, 3, 5, 7, 11. 13. Berarti ini 13. 3 kali 71. Berarti bukan bilangan prima ya. Berarti bukan prima. Begini. Ayo, siapa lagi yang mau ngasih contoh? Mano mau ngasih contoh nggak? 1375. 1000? Berapa? 1000 berapa? 1375. Bisa. Ini, Bisa. benar nggak tulisannya? 3 bisa, 3 bisa. 1375 ya. Gak jadi deh Kak, kayaknya 1377 deh. 1377. Oke, contoh 1377. Tapi ini bisa dibagi 3 loh. Iya. Iya, bisa. Berarti bukan bilangan prima dong. Kira-kira 1379 kayaknya empan deh. Saya Pak, saya latih Pak. Mau ganti angka nggak? 1379 mempan deh. Hah? Saya Pak, saya mau. Iya, berapa? 258. 200? 257. Hah? 300? 257 katanya. Oh, 257. Iya. Oke, kita cek ya. 1, cari akar dari 257. Kang. 26 ya 16. Ya, 16 koma ya. Berarti ambil 16. Tuh, yang kedua. Bilangan prima yang kurang dari 16. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7. Ya 7. 15. Bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Bagi 3? Tidak bisa. Tidak Bagi bisa. 5? Tidak bisa. Tidak Bagi bisa. 7? Tidak bisa. Tidak bisa. 11? Tidak bisa. Tidak bisa. 13? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya tidak bisa. Coba 257 bagi 13. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, berarti ini prima. Kita selesai 7 menit lagi. Oh, terus lagi. Ya berarti Oke, kita coba ini dari Rakila ya, 479. Oke, kita coba contoh lagi, 479.
4, 7, 9. Sama cari akar dari 4, 7, 9. Berapa? 22 ya? 22? Coba. Oh, udah lebih. Berarti 21. Iya. Ini ambil 21. 23, Kak. Kok 23? 23 lebih dong. 23 kali 23. 529. Buset. Betul. 2, Kak. Hidup ini sama 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. 23. Enggak, 23 enggak ini. Lewat. Yes. Benar. Ya, bisa dibagi Bagi dua 2, nggak bisa ya? tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa, tidak 5 tidak bisa. 7? bisa. enggak. Tidak 42. bisa. Tidak bisa ya? Iya. 11? Tidak bisa. Tidak bisa. Enggak bisa. Bisa. 13? Nggak bisa. Enggak bisa. Bisa, nggak bisa, nggak bisa. Bisa atau nggak bisa? Enggak. 4, 7, 9 bisa. bagi 13. Tidak bisa. Nggak bisa. 17? Tidak bisa. Tidak bisa. 19? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ini adalah bilangan prima. Coba lagi 4, 5, 6. Kalau 4, 5, 6 itu jelas ya tidak prima. Kenapa? Karena satuannya genap. Ya, ini habis bagi 2 kan? Karena belakangnya genap. Ya, karena ini genap. Angkanya genap. Pak, coba 529. Pak. 529. Oke. Coba. 529. Saya lagi. Ya, yang pertama akarnya. Cari akar dari 529. Berapa? 23. 23. 23 kali 23. Berapa? Pas ya? Ini pas 23. Nggak ada komanya. Ya, berarti dia tidak prima. Bukan prima. Bukan prima berarti. Berarti kan ini 23 kali 23. Berarti bukan prima. Yang 73. 9949. Oke, dari Ivano. Coba lagi. 9949. Gede ya angkanya ya. Oke, pertama cari akar dari 9949. Coba. Abis ini 111 ya. 8. 111 ini habis dibagi 3. Oh. 3 kali 37 kan? Ini yang terakhir ya. Setelah ini waktu kita habis. Ini yang terakhir nih. Coba 9949 berapa itu? 97. 97 kali 97. 98. 99. 98 masih bisa. 99 masih bisa. Ya, ini 99 ya. 99, sekian. Oke, yang kedua berarti bilangan prima yang lebih kecil dari 99. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
enggak, 29, 31, 37, 47, 53, 59, 61, 63, enggak, 71, 73, 79, 83, 87, 89, 91, 91 enggak? 91 tidak. 93. 91 93, 13. 93, 97 prima enggak? 95. Prima ya? Iya. Wih, banyak ini. 93. 67 gimana? 67? Oh iya, 67 ya. Ketinggalan 67 juga. Tadi aku juga udah bilang 67 kok. Iya, ini yang nulisnya buru-buru ini. Oke. Ada lagi yang terlewat nggak ini? Ya, ya ini kita ceklah satu-satu. Kalau 2 nggak bisa, 3 juga nggak bisa, 5 juga nggak bisa, 7 bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. 9 bagi 7. Ini nggak bisa juga. 11? Ya, Nggak bisa ya? nggak bisa. Gak bisa semua ya, Pak. Gak bisa semua. 13, udah pasti nih nggak bisa semua. Kalian udah cek emang? 17 nggak bisa. 19 nggak bisa. 23 nggak bisa. Ini saya pakai kalkulator ya. Kalian pakai kalkulator nggak? enggak, Ngeceknya. Kalau hitung satu-satu Kadang-kadang iya, kadang-kadang. pusing. ya pakai kalkulator. 37 nggak bisa juga. Kita mulai dari yang paling gede deh. Kalku. 7 nggak bisa. Gak bisa, 89 nggak bisa. gak bisa, 83 nggak bisa. gak bisa, 79 nggak bisa juga. gak bisa, Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. 73 nggak bisa. gak 71 bisa, nggak bisa. 67 nggak bisa. 61 nggak bisa. 59 nggak bisa. gak bisa, 53 nggak bisa. 47 nggak bisa. 43 nggak bisa. 41 nggak bisa. Jadi ini prima ya. Vano dapat dari mana ini angkanya ini? Saya benar, Pak. Benar semua, Pak. Dari mana dapat angka ini? Ini prima dia. Dari menghayal, Pak. Oke. Pak, berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kalau bisa menghayal angka Ada yang mau ditanyakan? berarti dia Kalau nggak ada, kita tutup sampai